Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus eksekusi yang sempat menggemparkan negara Amerika Serikat pada tahun 2012 silam. Hal ini gempar karena di saat itu banyak masyarakat yang mendukung aksi yang dilakukan oleh si pengeksekusi. Tragedi ini terjadi karena si pengeksekusi ternyata melakukan suatu aksi balas dendam terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan asusila kepadanya saat dia masih berusia belia. Tindakan menjijikan itu terus dipendamnya selama berpuluh-puluh tahun, bahkan membuat kehidupannya menjadi kacau balau. Dan akhirnya pada suatu titik dia pun memberanikan diri untuk melakukan aksi pengeksekusian tersebut. Dan setelah kasus ini menyebar, ternyata bukan dia saja yang menjadi korban. Beberapa korban lainnya juga memberanikan diri untuk menyatakan hal yang sama. Bahkan ada salah satu korban yang nekat melakukan aksi eksekusi diri setelah dia mendapatkan tindakan tidak senonoh tersebut. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus ini dan apa hukuman yang dijatuhi oleh pengadilan? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Amerika Serikat, tepatnya di bagian New Jersey, hiduplah seorang pria bernama Clark Fredericks yang saat kisah ini berlangsung sudah berusia 47 tahun. Dia tinggal bersama orang tua dan juga seorang saudara laki-lakinya. Sejak kecil, Clark sudah menjalani operasi jantung. Dengan itu, kedua orang tuanya sangat memperhatikan kehidupan Clark. Kedua orang tua Clark membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Hingga dalam segi akademis pun mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ketika Clark memasuki sekolah dasar, semula dia banyak disukai oleh teman-temannya karena dia memiliki kepribadian yang ceria, terlebih juga dia sering mendapatkan nilai yang tinggi sampai para gurunya banyak yang mengenal Clark sebagai siswa yang cerdas. Namun dalam beberapa waktu, semua itu berubah drastis ketika Clark memasuki usia 8 tahun. Saat di rumah, Clark menjadi lebih pendiam, bahkan dia lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Ibunya juga mulai mendapatkan laporan dari pihak sekolah. Clark seperti menarik diri dari teman-temannya. Hal itu membuat kedua orang tua Clark menjadi khawatir. Mereka bertanya kepada Clark, tetapi dia hanya menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Perubahan sifat itu terus berlanjut hingga Clark beranjak remaja. Kedua orang tuanya bahkan merasa seperti tak lagi mengenal putranya. Clark tumbuh menjadi remaja yang gemar meminum minuman alkohol, sering bolos sekolah dan juga merokok. Sikapnya itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan guru, sebab di sisi lain dia padahal kerap meraih nilai tinggi. Dia tampak cerdas namun perilakunya seolah menunjukkan ketidakpedulian terhadap pendidikan. Ketika dia memasuki bangku perguruan tinggi, kondisi mentalnya semakin memburuk. Di kampus dia dikenal sebagai mahasiswa yang pintar. Bahkan beberapa dosen mengapresiasi kualitas tugas-tugasnya. Namun sangat disayangkan, kecerdasan itu kerap terhalang oleh rasa malu dan juga rendah diri. Ketakutan yang dia simpan di dalam benaknya membuat potensinya tak pernah benar-benar berkembang sepenuhnya. Berlanjut beberapa tahun kemudian, Clark berhasil meraih gelarnya meski kondisi mentalnya masih tidak stabil. Setelah lulus, dia bekerja di sebuah bengkel otomotif dengan mendapatkan upah sekitar $700 atau setara dengan Rp11.600.000. Dengan penghasilan tersebut, Clark kemudian mulai terjerumus ke dunia perjudian. Dalam semalam dia mampu memenangkan puluhan ribu dolar, yang mana jumlah tersebut melampaui penghasilannya dari tempat kerjanya. Menyadari besarnya keuntungan itu, dia semakin sering berjudi. Selama bertahun-tahun, kemenangan yang dia dapatkan membuat dia merasa tak terkalahkan. Namun di samping itu, Clark sebenarnya bukan mengejar gaya hidup mewah, melainkan kemenangan tersebut hanyalah cara bagi dia untuk merasakan kepuasan sesaat, sekaligus mengalihkan rasa sakit dan trauma yang selama ini dia pendam. Masih belum merasa cukup, Clark beralih ke perjudian ilegal melalui bar-bar yang ada di wilayah sekitar. Yang mana ternyata perjudian yang dia ikuti itu terhubung dengan beberapa mafia.
Di sana dia diberi kebebasan bertaruh sebanyak apapun yang dia mau. Hingga pada bulan ke-6, dia mendapatkan banyak kerugian sampai menumpukkan hutang kepada seorang mafia. Hutangnya tersebut sejumlah $77 atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Dengan adanya hutang tersebut, membuat dirinya mendapatkan ancaman pengeksekusian dan juga suatu desakan agar dia melakukan perampokan bank untuk membayar tunggakannya. Sejak itu, Clark hidup dalam ketakutan dan selalu menyimpan senjata tajam di mobilnya serta tongkat baseball di kantornya. Bahkan dia juga selalu memeriksa ke jendela untuk melihat halaman sebelum dia keluar dari rumah. Kondisi itu semakin memperburuk psikologisnya. Clark semakin tak bisa berpikir jernih dan selalu terus-menerus menyalahkan seseorang yang telah merusak mentalnya. Ketakutan yang menguasai hidup Clark sebenarnya berakar jauh sebelum ancaman itu datang. Luka tersebut berasal dari seseorang yang pernah dia percaya sepenuhnya, yaitu Dennis Peck, seorang pria yang kini berusia 68 tahun yang tinggal seorang diri di wilayah Freedom Township. Dennis dikenal sebagai aparat kepolisian setempat di wilayah Sussex County. Dia merupakan sosok yang berwibawa dan juga dihormati di lingkungannya. Selain itu, dia juga menjabat sebagai pemimpin pramuka, sebuah peran yang membuat banyak keluarga merasa aman menitipkan putra-putri mereka kepadanya untuk mengikuti kegiatan luar ruangan dan juga pembinaan karakter. Di mata para orang tua, Dennis dikenal dengan keramahannya. Dia peduli dan juga dapat dipercaya. Termasuk juga oleh kedua orang tua Clark yang mempercayakan putra mereka kepada Dennis setiap kali kegiatan pramuka berlangsung. Seiring waktu berjalan, hubungan itu tumbuh begitu dekat hingga dia dianggap bukan sekedar pembina, melainkan juga bagian dari keluarga. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, di balik citra terhormat tersebut, Dennis menyimpan sisi kelam yang perlahan merusak masa kecil Clark dengan memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin pramuka dan juga mulai mengendalikan murid-murid di bawah asuhannya. Dennis perlahan mendekati diri kepada Clark dengan alasan pembinaan, latihan tambahan, atau sekedar menghabiskan waktu bersama. Dia juga kerap mengajak Clark untuk berkunjung ke rumahnya. Awalnya Clark menganggap perhatian tersebut sebagai bentuk kepedulian seorang pembina yang telah dia anggap dekat dengan keluarganya. Sampai akhirnya Dennis melihat bekas luka operasi di bagian tubuh Clark dan dia mulai menyentuhnya tanpa alasan yang jelas. Clark yang saat itu masih kecil tidak memahami bahwa sentuhan tersebut salah atau membahayakan. Seiring waktu, perlahan Dennis berubah secara bertahap. Sentuhan-sentuhan tersebut menjadi semakin sering dan semakin intens, hingga akhirnya berujung pada tindakan asusila. Clark sebenarnya merasa tidak nyaman dan kerap berusaha menghindar, tetapi Dennis selalu menekan dan mengendalikannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai sosok berwibawa dan penegak hukum. Di usia tersebut, Clark belum memiliki pemahaman untuk menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dan ketika Clark berusia sekitar 10 tahun, dia mulai menyadari kalau perlakuan Dennis bukanlah sesuatu yang wajar. Rasa malu, takut, dan juga cemas mulai menghantui dirinya setiap kali harus berhadapan dengan Dennis. Ketakutannya semakin memuncak saat Dennis menunjukkan foto-foto Polaroid dari korban-korban seusianya yang tampak tidak senonoh. Hal itu membuat Clark semakin bingung dan tertekan. Di sisi lain, ayah Clark sempat menaruh kecurigaan terhadap Dennis. Dia bahkan mengatakan kepada Clark bahwa dia tak akan segan menghabisi Dennis jika pria itu berani menyentuhnya. Bukan merasa terlindungi, ucapan itu justru membuat Clark semakin menutup diri. Dia di saat itu merasa takut ayahnya akan dipenjara jika mengetahui kebenarannya. Akhirnya, situasi tindakan asusila tersebut berlangsung terus-menerus hingga Clark menginjak usia 12 tahun. Pengalaman itulah yang meninggalkan luka mendalam pada dirinya. Clark tumbuh dengan menyimpan rasa malu, takut, dan juga cemas yang dia pendam rapat-rapat selama bertahun-tahun. Kemudian singkat cerita, bertahun-tahun lamanya hingga pada suatu titik, semuanya memuncak ketika Clark sudah memasuki usia 47 tahun. Saat itu, Clark melihat sebuah berita tentang Jerry Sandusky, seorang mantan pelatih sepak bola Penn State yang melakukan tindakan asusila terhadap korban seusianya dulu.
Dia melihat pelaku mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hal itu membuat dirinya merasa tidak adil. Dia merasa kalau Dennis juga harus mendapatkan balasan yang serupa. Dan akhirnya pada malam tanggal 12 Juni tahun 2012, Clark merasa dirinya telah mencapai batas. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah Dennis dengan tujuan membalas dendamnya yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Clark di saat itu mengambil ponselnya. Dia mengetik sebuah pesan yang tertuju kepada temannya yang bernama Robert Reynolds, yang mana dia meminta kepada Robert untuk mengantarkan dirinya ke rumah Dennis di wilayah Millbrook Road dengan tujuan mengeksekusinya. Dalam pesan itu, Clark juga melontarkan ungkapan makian-makian terhadap tindakan yang telah dilakukan Dennis bertahun-tahun lalu. Hingga akhirnya temannya pun setuju untuk membantunya. Alhasil di malam itu keduanya langsung bergegas pergi. Clark membawa sebuah pisau berburu, sebuah pisau yang dia dapatkan dari Dennis beberapa tahun lalu. Bahkan pada masa itu Dennis jugalah yang telah mengajarinya mengasah pisau tersebut. Beberapa menit kemudian, Clark pun tiba di rumah Dennis. Dia turun dari mobil sementara Robert tetap menunggu di kursi pengemudi. Clark di saat itu menggenggam erat pisau yang ada di tangannya sambil melangkah menuju pintu. Nafasnya memburu dan bahkan menapakkan kaki di rumah itu saja sudah membuatnya merasa muak. Kemudian dia mengetuk pintu dengan keras. Dennis tak segera membukanya, namun Clark terus mengetuk hingga jendela di dinding bergetar. Tak lama kemudian pintu itu terbuka. Dennis tersenyum manis mendapati Clark di balik pintu tersebut. Lalu tanpa merasa curiga, dia pun langsung mempersilahkan Clark untuk masuk ke dalam rumah. Keduanya berjalan menuju ke ruang tengah. Dennis duduk di sebuah kursi menatap Clark yang tetap berdiri di hadapannya. Dengan nada santai, Dennis menanyakan kabar Clark. Sebuah pertanyaan yang justru membuat emosi Clark semakin memuncak. Rasa sakit dan dendam yang lama terpendam kembali menyeruak. Clark kemudian menatap Dennis dan bertanya apa yang dia rasakan setelah melakukan tindakan asusila terhadap dirinya dan juga korban-korban lainnya. Namun belum sempat Dennis menjawab, Clark secara tiba-tiba langsung menyerang Dennis. Dia menarik Dennis dengan paksa dan menyeretnya ke arah kamar. Dennis di saat itu melakukan perlawanan dengan berusaha melambungkan pukulan kepada Clark. Tetapi Clark berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya dan dia mendorong Dennis ke arah ranjang. Dennis menendang bagian perut Clark untuk menghindar. Clark hampir terjatuh. Dia menahan tubuhnya dengan kedua kaki dan dengan cepat dia mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya. Kemudian Clark menindih perut Dennis dan seketika dia langsung menyayat bagian leher Dennis. Dia melakukan pergerakan itu berulang-ulang. Semburan cairan merah langsung keluar hingga mengenai pakaian yang dikenakan Clark. Dennis merasakan nafasnya yang seperti tersentak dari sayatan pisau tersebut. Dengan suara yang parau, dia meminta agar Clark menghentikan aksinya. Namun Clark tak peduli. Dengan kedua air matanya yang mengalir, dia masih melakukan penusukan tersebut. Hingga akhirnya secara perlahan, Dennis pun menutup kedua matanya. Tubuhnya membiru, kasurnya penuh dengan cairan merah, dan dia pun seketika menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama kemudian, Clark meraih tangan Dennis. Dia memastikan denyut nadinya tak lagi berdetak. Betapa puasnya dia ketika berhasil mendapati tak ada lagi sedikit pun nafas yang tersisa di tubuh Dennis. Dia bangun dari posisinya memandangi jasad Dennis dengan penuh kebencian. Lalu dia meludah ke arah ranjang untuk melepaskan kemarahan dan juga dendamnya. Clark berjalan meninggalkan kamar. Lalu dia keluar dari rumah itu dengan pisau dan tangannya yang masih penuh dengan cairan merah. Clark kembali memasuki mobil. Dia sama sekali tak merasa panik. Perasaannya hampa, tatapannya kosong. Walaupun rasa dendam itu tak lenyap bersamaan dengan kematian Dennis, tetapi dia merasa puas karena dia dapat melakukan perlawanan dalam hidupnya. Clark kembali ke rumah dan ibunya langsung mendapati dirinya penuh dengan cairan merah. Ibunya menanyakan apa yang telah dia lakukan. Clark dengan entengnya mengungkapkan kalau dia telah mengeksekusi seseorang. Mendengar itu, ibu Clark pun langsung panik. Dia meminta putranya untuk segera kabur dari rumah. Tetapi tak seperti kejahatan pada umumnya, Clark justru menolak untuk kabur. Dia memilih untuk menghadapinya. Beberapa jam kemudian, pihak berwenang mendapatkan laporan dari seseorang bahwa Dennis ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi pintu rumah yang terbuka.
Polisi langsung mendatangi lokasi dan mengerahkan tim forensik untuk membawa jasad Dennis. Setelah diperiksa, polisi tak menemukan adanya tanda-tanda perampokan, sehingga mereka menduga bahwa pelaku merupakan orang terdekat Dennis. Kemudian fokus mereka tertuju kepada Clark Fredericks karena riwayat kedekatan masa kecilnya dengan Dennis melalui kegiatan pramuka, dan juga banyak yang mengenalnya memiliki masalah emosional. Akhirnya polisi pun menuju ke rumah Clark, dan sesampainya di sana mereka mendapati Clark yang sedang berdiri di depan tangga rumahnya. Dengan raut wajah datarnya, dia menuruti pihak kepolisian dan langsung mengakui kalau dialah yang telah mengeksekusi Dennis. Setelah itu, polisi langsung mengamankan Clark. Dalam persidangannya, Clark memaparkan alasan mengapa dia mengeksekusi Dennis. Dia menjelaskan secara detail rasa sakit, rasa malu, dan juga rasa dendam yang selama ini telah dia pendam selama bertahun-tahun, mulai sejak kelas 8 hingga kelas 12. Bahkan dia juga mengungkapkan segala ancaman-ancaman yang diberikan oleh Dennis. Namun karena tak adanya bukti, hakim tak langsung mempercayainya. Sampai akhirnya setelah kasus tersebut viral, semakin banyak korban Dennis yang mencoba melaporkan hal yang sama kepada pihak berwenang. Alhasil, hakim pun kembali mempertimbangkan hukuman terhadap Clark. Dan dalam persidangan selanjutnya, Clark semakin banyak menguat hal keji yang telah dilakukan oleh Dennis. Salah satu temannya yang bernama Jeff telah mengeksekusi diri beberapa tahun sebelumnya. Clark menduga alasan temannya melakukan hal tersebut karena tindakan asusila yang pernah dilakukan oleh Dennis. Lalu dia juga berkata kalau Dennis kerap kali memperlihatkan foto-foto tidak senonoh kepada mereka. Mendengar seluruh pernyataan dari Clark, semua yang hadir dalam ruangan pengadilan itu menangis meratapi hal yang dirasakan oleh Clark selama bertahun-tahun. Singkat cerita, akhirnya pengadilan pun menjatuhi vonis. Clark dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena dia menyatakan penyesalan dan juga berani berbicara mengakui trauma yang dia alami. Hakim sama sekali tak membenarkan perilaku yang dilakukan oleh Clark, tetapi mereka juga mengerti apa yang telah dialami oleh Clark. Setelah selesainya pemecahan vonis, Clark meminta maaf kepada keluarga korban, kepada pengadilan, dan juga kepada masyarakat. Setelah menjalani masa tahanan, Clark akhirnya bebas sekitar tahun 2017. Kehidupan Clark perlahan berubah ke arah yang jauh lebih stabil, yang mana dia benar-benar berhenti dari minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Dia juga mulai menjalani proses pemulihan seperti refleksi diri dan juga terapi, hingga dia pun berani bercerita secara terbuka tentang pengalaman tindakan asusila yang dialaminya. Dan dari situlah Clark pun berkembang menjadi aktivis dan juga pembicara publik yang mendorong kesadaran tentang dampak tindakan asusila khususnya pada remaja dan anak. Pencapaian terbesarnya setelah bebas adalah ketika dia ikut mendorong perubahan undang-undang di wilayah New Jersey, yaitu terkait batas waktu pelaporan kasus tindakan asusila. Adanya perubahan itu memberikan korban lebih banyak waktu untuk melapor dan bahkan memungkinkan untuk membuka kembali kasus-kasus lama yang belum tuntas. Kemudian di samping itu, fakta kalau Dennis adalah pelaku tindakan asusila tersebut membuat keluarga Clark dihantam rasa bersalah, yang mana diketahui Dennis merupakan orang terdekat dan juga terpercaya keluarga mereka. Kedua orang tuanya sangat terpukul dan menyesal karena rasa cinta mereka tak dapat menjaga Clark. Kasus ini juga mengajarkan satu hal, bahwa tindakan asusila tidak selalu terjadi dari orang asing. Tak menutup kemungkinan bahwa itu bisa terjadi pada orang terdekat, sekalipun dalam ruang lingkup keluarga. Maka dari itu penting untuk kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang ciri-ciri dan juga bahayanya tindakan tersebut agar mereka berani berbicara jika mengalaminya. Selain itu, orang tua juga perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak mereka, serta memahami suatu cara yang tepat untuk menanganinya. Dalam kasus ini, perilaku Clark tak juga dapat dibenarkan dan tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan yang menimpanya. Kasus Clark justru menegaskan pentingnya penanganan kesehatan mental sejak dini. Ketika trauma tidak ditangani secara profesional, dia dapat tumbuh dengan penuh luka yang berdampak pada masa depannya. Untuk itu, mari kita mulai menyadari akan hal-hal rentan yang kerap kali terjadi di sekitaran kita dan memastikan orang-orang di sekeliling kita terhindar dari tindakan asusila tersebut. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.